والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga pagi ini kita masih tetap diberikan kelapangan untuk menghadiri, untuk mendengarkan kajian rutin mingguan, yaitu pembahasan kajian kitab Al-Hikam bil Arif Billah Sayyidina Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa ardah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi asrarihi biddaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas dua hikam, yaitu hikam yang 150 dan 151. Pada hikam 150 kemarin kita telah membahas rubama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Terkadang engkau mendapatkan faidah atau manfaat di dalam malam keterhimpitan, mendapatkan sesuatu yang tidak engkau dapatkan pada saat terangnya mentari ke lapangan. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Kalian tidak tahu yang mana keduanya yang lebih memberikan faidah atau manfaat. Jadi sebenarnya semua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Walaupun terkadang untuk kita dapat menerima itu masih perlu proses. Tapi minimal kalau ada sesuatu peristiwa maupun kejadian yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu setidaknya jangan menjadikan kita kemudian, bahasa Jawa itu ngersuloh. Jangan menjadikan kita ngersuloh. Paling tidak kalau kita belum bisa untuk ridho, paling tidak minimal sekali kita hendaknya mampu untuk bertahan, yaitu bersabar. Jadi karena terkadang, kata Ibnu Atha di sini, terkadang engkau mendapatkan manfaat di dalam malam himpitan. Jadi beliau di sini mentasbih, menyerupakan keadaan-keadaan realita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan itu diumpamakan oleh beliau sebagai malam. Yang gelap. Kita ketika mendapatkan hal yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan harapan kita, kan merasa gelap di situ. Ya. Mendapatkan malam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Terkadang justru manfaat dari kita dihadapkan pada hal-hal yang tidak enak itu menjadikan kita mendapatkan manfaat jauh lebih besar dibandingkan pada saat engkau mendapatkan atau berada di dalam pancaran mentari ke lapangan. Karena ketika kita lapang itu berpotensi untuk lalai. Ketika kita lapang berpotensi untuk lalai. Sedangkan ketika dalam keadaan susah itu berpotensi besar untuk ingat. Nah, coba kalau kita yang banyak ingat Allah, terkadang kita kan ketika betul-betul dalam keadaan terhimpit. Ya, salah satu contoh saja, kita naik kapal misalnya, atau kita naik pesawat misalnya. Ketika kita sedang tenang-tenang saja,
cuaca enak, mendukung. Itu kan banyak kita lalai. Ya banyak kita lalai. Tapi coba ketika misalnya ombak, tiba-tiba ada ombak besar. Ya apa yang dilakukan? Reaksinya bagaimana di penumpang? Masihkah lalai? Ataukah justru semuanya nyebut Allahu Akbar la ilaha illallah? Ya? Langsung wiritan apa? Langsung wiritan semua. Nah, coba ini diantara bukti jelas bahwa terkadang situasi yang menghimpit itu kita jauh lebih memberikan manfaat ketimbang pada saat kita dalam keadaan lapang. Ya, saya sering sekali ketika naik kapal, lagi tenang, ombaknya tenang, siap. Itu masih nyanyi-nyanyi, joget-joget, tapi begitu semakin ke tengah ombak besar, wah, yang tadinya joget-joget, sekarang nyebut semua, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, la ilaha illallah. Coba, keadaan yang menghimpit tapi menjadikan ingat Allah lah. Ini bukti jelas bahwa terkadang ya keadaan yang menghimpit, keadaan yang tidak enak, keadaan mendapatkan musibah yang diserupakan oleh beliau seperti malam. Kenapa diserupakan malam? Malam kan gelap. Nah, kita ketika dalam himpitan kan gelap pikiran kita ya, terasa sumpek. Terkadang kau mendapatkan faidah pada saat dihadapkan dalam kegelapan himpitan itu jauh lebih besar ketimbang pada saat engkau berada di siang di siang kelapangan. Artinya lapang, situasi yang serba enak itu diibaratkan siang, artinya luasa. Ya. Nah, maka kita jangan pernah membenci setiap peristiwa dan kejadian. Ya. Itu 150. 151 matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Ini juga telah kita bahas kemarin bahwa tempat terbitnya cahaya, pencerahan ruhani ketika dapat musibah kita bisa sabar, bisa ridho, itu namanya kan anwar, cahaya. Karena kalau tidak mendapatkan anwar ini, kalau tidak mendapatkan pencerahan ini, maka tidak mungkin di dalam hati ketika dapat musibah bisa bersabar, bisa ridho. Ketika dapat nikmat bisa syukur, kalau tidak dapat anwar. Maka matali'ul anwar al-qulubu wal asrar. Ya, tempat terbitnya dari cahaya-cahaya ini ruhani, terbitnya adalah di dalam hati. Kemudian kita lanjutkan 152. Nurun mustauda'un fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min khazainil ghuyub. Nurun utawi cahaya mustauda'un kang den titipake apa nur fil qulubi ing dalam ati iku madaduhu utawi sumbre nur iku minan nuri saking cahaya alwaridi kang ngalir min khazainil uyubi saking piro-piro perbendaharaane piro-piro alam gaib. Cahaya yang dititipkan di dalam hati sumbernya adalah dari cahaya yang mengalir dari perbendaharaan alam gaib. Apa maksudnya ini? Kita tahu bahwa orang-orang arif, orang-orang yang sudah kenal dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kan hatinya dipenuhi dengan cahaya. Ya, dipenuhi dengan cahaya dalam arti di dalam hatinya itu penuh dengan diliputi rasa cinta, rasa damai, rasa ridho, rasa ikhlas, rasa syukur, rasa sabar, rasa qanaah. Itu kan cahaya di dalam hati yang Allah berikan di dalam hatinya orang arif. Jadi kalau dikatakan cahaya di dalam hati itu jangan kita bayangkan cahaya tiba-tiba ada sorotan lampu, bukan. Itu kan hanya pinjam istilah saja sebenarnya. Jangan kita lantas terbawa hanya kepada imajinasi yang bersifat indrawi. Ya. Jadi yang dimaksud adalah cahaya yang kita bahas di sini bukan cahaya lampu, bukan. Sebagaimana cahaya lampu itu kan menerangi.
kita ada di ruangan gelap, kemudian ada lampu menyala, kita tahu di situ. Ya, mana buku, mana bolpen, mana HP, mana kita tahu bisa mengambil. Ya, dapat pencet. Nah, begitu juga cahaya di dalam hati orang-orang arif, ya, itu yang dapat menerangi jiwa ini sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram. Bagaimana bisa ridho, bagaimana syukur. Bah, ini namanya cahaya. Ya. Jadi di antara dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan cahaya hati ruhani di dalam hati orang-orang arif itu diletakkan dari nurun mustaudaun fil qulub wa huwa nurul yakin. Jadi, cahaya yang dititipkan di dalam hati itu adalah yang dimaksud cahaya keyakinan. Ya, karena keyakinan ini yang menjadikan seorang itu dalam ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah itu bisa maksimal. Dalam penghambaannya kepada Allah bisa sempurna dengan apa? Dengan cahaya yakin. Maka sampai disebutkan dalam Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakin. Walaupun yakin dalam ayat ini maknanya al-maut. Kemudian di dalam surat lain, dalam surat Takatsur itu apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin summa la tus'alunna yauma idzin 'anin ain. Nah, di situ disebutkan kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Artinya bahwa yakin di situ merupakan satu cahaya yang Allah hujamkan di dalam hati yang dengannya menjadikan seorang hamba itu mendapatkan pancaran-pancaran rohani, mendapatkan pencerahan-pencerahan spiritual. Kita sekarang apa yang melatar belakangi atau yang menjadikan kita ini di jam sekian ya, kita duduk mendengarkan kajian ini, kemudian nanti sambung lagi, besok lagi, terus berkesinambungan apa? Karena ada nur keyakinan dalam hati kita. Yakin bahwa Allah akan memberikan kepada kita tambahan hidayah. Yakin bahwa kita nanti akan mati. Yakin bahwa setelah mati ada pertanyaan kubur. Yakin bahwa kita nanti butuh teman yang berupa amal. Yakin bahwa ini karena ada keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, tidak mungkin kita betah. Ya, harus duduk, dengarkan, sambil aktivitas, tidak mungkin. Enggak, ini sebenarnya menunjukkan karena ada motif yang melatar belakangi kita betah untuk menempuh, ya, duduk menuntut ilmu, beramal kebaikan itu karena ada anwar atau ada cahaya keyakinan di dalam hati. Wa huwa nurul yakinil muda'i fi qulubil arifin madaduhu ayyam taddu wa yatazayadu diyauhu. Yang mana sumber dari keyakinan itu diambil atau bersumber dan bahkan bertambah cahayanya minan nuril waridi min khazainil huyub, dari cahaya yang bersumber dari perbendaharaan gaib. Apa yang dimaksud sumber perbendaharaan gaib? Wa huwa nurul awsaf al-azaliyah, yaitu berasal dari cahaya sifat-sifat Allah pada azali. Nah, kan Allah yang memberikan kita bisa sabar, kita bisa syukur, yang merupakan dari hati. Hati itu dari mana? Dari Allah. Fa idza tajallallahu alaihim bi awsafih, sehingga ketika Allah memberikan kepada mereka dengan sifat-sifat itu, tazayada dzalikan nurul hasilu fi qulubihim, sehingga bertambah teranglah cahaya hati mereka. Wa dzalika dalilun ala inayatillahi bihim, dan itu merupakan bukti dari pertolongan Allah
terhadap mereka. Nur. Jadi ada satu kaidah yang perlu kita garis bawahi bahwa al-anwar la tatazaham. Al-anwar la tatazaham. Cahaya itu tidak berbenturan. Cahaya itu tidak berbenturan. Wa innama tatakamal. Tapi cahaya itu satu dengan yang lain itu semakin menyempurnakan. Ya, semakin menyempurnakan. Coba contoh, kita dalam satu ruangan ini ada 10 lampu. Ada 10 lampu. Ada yang kekuatan 10 watt, ada kekuatan 20 watt, ada kekuatan 30 watt, ada kekuatan 50 watt, ada kekuatan 70 watt, ada kekuatan 80 watt, ada kekuatan 100 watt. Kemudian dinyalakan yang 10 watt. Kemudian nyalakan yang 20 watt. Ya, kira-kira cahaya yang 10 watt dengan yang 20 watt itu kira-kira saling tindih enggak? Enggak. Ya. Yang 20 watt kemudian dinyalakan yang 50 watt. Yang 50 watt ini menindih yang tadi sebelumnya enggak? Enggak menindih. Tapi saling menyempurnakan, tambah sempurna, tambah terang. Tapi tidak menindih. Paham gitu? Maka al-anwar la tatazaham. Bal tatakamal, tapi saling menyempurnakan. Beda dengan az-zulmah. Beda dengan kegelapan. Kegelapan itu tatazaham. Kalau kegelapan itu saling menindih. Ya, saling menindih. Kegelapan ketika maghrib, ya. Ketika maghrib kita lihat bagaimana siklus kegelapan. Semakin gelap. Maka kegelapan sebelumnya tertindih dengan kegelapan berikutnya. Tertindih. Maka di dalam Al-Quran, kenapa lafaz nur itu selalu dalam bentuk mufrad? Padahal muqabalahnya itu datang dalam bentuk jamak. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Zulumatnya itu menggunakan jamak, yaitu jamak muannas salim. Ya, tapi nurnya itu menggunakan mufrad. Padahal dalam ilmu balaghah, ya, itu ada namanya muqabalah. Muqabalah yaitu kalimat yang mengandung, yang berpasangan. Ya. Yang siang, malam, depan, belakang. Itu di sana disyaratkan, ya, kalau yang depan itu jamak, maka yang belakang jamak. Kalau yang depan itu mufrad, maka muqabalahnya juga mufrad. Tapi ini enggak ini. Ya. Ini yang depan itu jamak tapi belakang itu mufrad. Coba kalimat nur dalam Quran, ya, itu semua datang dalam bentuk mufrad walaupun pasangannya itu datang dalam bentuk jamak. Ya. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Zulumat itu jamak muannas salim. Nur itu mufrad. Ya. Harusnya sekilas kalau kita menggunakan tinjauan bahasa, harusnya kan kalau depan zulumat, di belakang anwar, minaz zulumati ilal anwar. Paham lagi? Tapi enggak, di sini semua di dalam Quran muqabalah zulumat dengan nur, zulumatnya menggunakan jamak, nurnya menggunakan mufrad. Kenapa? Itu tadi kaidahnya. Karena li'annal anwara la tatazaham. Li'anna nura la tatazaham. Cahaya itu tidak berbenturan, tidak menindih. Wa innama yatakamal. Tetapi yang satu dengan yang lain itu saling menyempurnakan. Bi khilafiz zulmah. Berbeda dengan kegelapan. Kalau kegelapan itu saling menindih. Nah, maka sumber dari anwar di sini, cahaya, adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari azal. Nah, sekali lagi azal, sering saya sampaikan, azal itu sebenarnya bukan zaman. Azal itu bukan zaman. Walaupun dalam bahasan ilmu tauhid itu selalu kita mendengar, selalu kita membaca, bahkan sejak zaman azali, kan begitu. Allah mencipta apa? Allah telah menentukan ini sejak zaman azali. Ya, sebenarnya azali itu bukan zaman. Azali itu bukan
zaman. Kenapa? Karena azali itu kan sebelum ada. Azali itu kan sebelum ada peredaran matahari, sebelum adanya ya tata surya ini. Sedangkan adanya zaman, adanya waktu, mulai dari sekup terkecil, apa? Detik, kemudian menit, kemudian jam, kemudian hari, kemudian minggu, kemudian bulan, kemudian tahun, dan seterusnya, ya, yang kemudian menjadi waktu atau menjadi masa atau menjadi zaman, itu kan? Jadi zaman itu adalah berdasarkan peredaran matahari tata surya ini. Sedangkan azali itu Allah sebelum menciptakan makhluk bahkan. Ya? Jadi bukan zaman azali itu untuk mengungkapkan tentang di Allah menentukan sesuatu sebelum bahkan ada makhluk ini semua. Ya, tapi untuk memudahkan akal kita menerima dalam ilmu kalam, lalu dibahasakan sebagai zaman azali. Padahal sebenarnya bukan zaman azali. Ya, dan sama. Tazayada dzalika nurul hasilu fi qulubihim wa dzalika dalilun ala ghayatillahi ala inayatillahi bihim. Dan itu menunjukkan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Qala fi lataifil minan, beliau berkata dalam Lataiful Minan, Ibnu Athaillah maksudnya, beliau di samping Al-Hikam juga beliau punya kitab namanya Lataiful Minan. Jadi Lataiful Minan karangan Ibnu Athaillah ini banyak menceritakan tentang manakib guru beliau, yaitu Al-Imam Al-Imam Abu Abbas Al-Mursi atau Al-Mursi Abu Abbas. Ya, Al-Imam Al-Mursi Abu Abbas. Ya. Apa kata beliau dalam Lataiful Minan? Wa'alam annallahu subhanahu wa ta'ala idza tawalla waliyan sana qalbahu minal aghyar wa harasahu bidawamil anwar. Ketahuilah bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menolong atau mengangkat seorang kekasih, yaitu wali, maka Allah akan menjaga sona qalbahu minal aghyar. Allah akan menjaga hatinya dari selainnya. Artinya hatinya oleh Allah, hati kekasihnya ini akan dijaga dari aghyar. Aghyar ini dari kata ghair, yaitu selain. Ya, kata ghair atau aghyar jamaknya itu yu'abbaru an kulli ma siwallah. Jadi kata aghyar atau ghair itu diungkapkan, dijadikan sebagai sebutan terhadap segala sesuatu selain Allah. Allah ketika mengangkat kekasih, mengangkat seorang wali, maka Allah akan menjaga hatinya dari selain dia. Akan menjaga hatinya dari selain dia. Apapun selain dia tidak ada dalam hati. Yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Ingat nyanyian itu apa? Hanya dia ya. Ada yang bisa menyanyikan itu. Hanya dia. Oh. Hanya dia. Ya, sebenarnya nyanyian itu pun bisa. Ya tergantung siapa yang menyanyikan dan tergantung siapa yang mendengarkan sebenarnya. Kalau yang mendengarkan itu adalah orang min ahli syahwat, maka dianya itu ya kekasihnya, pujaannya siapa? Kalau pujaannya namanya Laila misalnya, itulah dianya. Tapi untuk orang-orang pecinta Allah, maka dia dalam hal itu adalah dia Allah yang dimaksud. Maka guru-guru saya itu, saya dulu awalnya juga sedikit iskal gitu. Awal-awal saya masih bersama beliau. Itu beliau di mobilnya itu selalu yang diputar lagu-lagu India. Padahal beliau seorang aulia, seorang guru sufi. Yang diputar di mobilnya itu lagu kesukaan India. Lagu India. Tapi lama-kelamaan saya baru bisa memahami. Oh iya. Ternyata walaupun yang diputar itu lagu-lagu India, itu lagu-lagu India itu kan menceritakan tentang kemesraan, ya, menceritakan tentang keromantisan, menceritakan keindahan, menceritakan tentang.
Yang menyanyikan ya mungkin Syahrukan dengan Priti, ya. Lagu-lagu gombal tentang sepasang kekasih manusia. Tapi bagi beliau itu bukan ternyata. Yang menyanyikan memang dia Syahrukan misalnya. Tapi makna yang ditangkap dari nyanyian itu adalah kekasih. Maka Allah akan menjaga hatinya. Selama ini banyak menafsirkan bahwa istiqomah itu kan rutin. Ya, continue. Ya sebenarnya tidak salah, cuma terlalu dangkal lah. Kalau istiqomah, dawam itu dimaknai sebagai rutin. Karena makna yang lebih tepat, ya makna yang lebih tepat, istiqomah atau dawam itu adalah seorang hamba melakukan amal, apapun bentuknya, itu dengan Allah. Secara terus menerus karena Allah. Itu maknanya istiqomah. Itu maknanya istiqomah. Jadi amal yang dilakukan karena Allah, yang dilakukan dengan Allah, nah itu istiqomah, itu dawam. Jadi dengan kata lain, kalaupun saya melakukan amal perbuatan, ketaatan, terus menerus, tapi bukan karena Allah, itu dalam kamus, ya, dalam kamus orang-orang sufi bukan istiqomah, bukan dawam, tapi hanya sekedar rutin, ya rutinitas. Ya seperti jam sekarang ini jam 7, nanti muter lagi besok sampai jam 7 lagi, itu kan apakah itu bisa dikatakan sebagai istiqomah? Enggak kan? Ya. Putaran hari dalam seminggu setelah Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Tetapi apakah benar jika kita katakan bahwa hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad itu datang secara istiqomah? Tidak pas kan? Nah berarti makna dari istiqomah atau makna dari dawam itu bukan sekedar rutin. Karena kalau sekedar rutin, apapun putaran hari, putaran jam, ya, putaran rembulan, itu kita sebut istiqomah juga. Tapi ternyata tidak pas, ya. Istiqomah itu lebih pasnya atau dawam lebih pasnya adalah melakukan amal, melakukan taat karena dan untuk Allah. Karena dan untuk Allah. Seperti yang saya sebutkan pada kajian minggu yang lalu itu, bahwa kita dalam beramal itu dari, dengan, dan untuk Allah. Ingat nggih? Kita melakukan amal itu dari, dengan, dan untuk. Ada 3 komponen ini. Dari, dengan, dan untuk Allah. Dari itu terkait dengan masa lalu. Ya, ini kita menyadari bahwa tadi kita sholat subuh yang telah kita lakukan, itu kita sadari, oh ini kekuatan dari Allah, kekuatan dari Allah. Sehingga dengan kesadaran bahwa taat itu dari Allah, itu menjadikan kita tidak akan merasa ujub, merasa ria, dan seterusnya, karena sadar itu dari Allah. Maka amal yang selamat itu adalah orang yang sadar dalam beramal dari masa lalu. Dengan yang tengah kita lakukan, termasuk kita ngaji sekarang. Ini dengan Allah. Maknanya dengan Allah, ini dengan pertolongan Allah. Ini dengan kasih sayang Allah. Ini dengan kekuatan Allah. Ini sehingga selamat juga dari apa? Selamat dari riya, ujub, sum'ah, dan seterusnya. Jadi dengan, ya dari itu terkait masa lalu, dengan terkait dengan masa kini, dan untuk Allah. Itu orientasi masa depan kita. Apa yang kita lakukan itu dipersembahkan untuk Allah. Wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala idza tawalla waliyan sana qalbahu minal aghyar wa harasahu bidawamil anwar. Ketahuilah bahwa ketika Allah mengangkat seorang kekasih, maka dia akan menjaga hatinya dari selainnya, dan menjaga hatinya dengan bidawamil anwar, dengan selalu atau terus menerus dalam liputan cahaya Allah. Ya, artinya sehingga amalnya itu dengan, dari Allah, dengan Allah, dan untuk Allah.
Sehingga dalam hatinya itu ya hanya Allah, Allah, Allah. Pergaulan boleh dengan siapapun. Fisiknya boleh dengan siapapun, tapi hatinya hanya dengan Allah. Seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ya, beliau menyampaikan, ini abahtu. Ya, ini ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi liman arada julusi. Ya, kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, beliau mengatakan, ya, inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi. Ya Allah, duhai kekasihku, aku jadikan engkau sebagai teman bicara di dalam hatiku. Artinya sebagai selalu tempat berbisik dengan Allah, selalu dalam kemesraan dengan Allah, hatinya selalu nyambung dengan Allah, selalu muhadatsah dengan Allah. Inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi. Aku jadikan engkau sebagai teman bicara dalam hatiku. Dia selalu ingat hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fisikku, wa abahtu jismi liman arada julusi. Adapun fisikku, ragaku, aku persilahkan siapapun yang ingin duduk dengannya. Ya silahkan, fisikku ini duduk dengan siapa silahkan, tapi hatiku hanya ada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni ja'altuka fil fuadi muhaddisi wa abahtu jismi liman arada julusi. Oke, demikian untuk kajian kita hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan taftahu lana biha abwaaba ridha wa taysir wa taghliqu biha anna abwaaba syarri wa ta'sir wa ta'badu rizqal malkat. Wa kun lana biha waliyan wa nasiran ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amali fi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.